Kali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komit, jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh, kita fokus aja lah. Ini sebagai juga laporan ke publik lah, bahwa memang dalam membangun sepak bola itu tidak mungkin stakeholder tidak bersatu. Kita bisa lihat dari private sector banyak sekali yang dukung, brandnya juga luar biasa, brand-brand yang memang dekat dengan sepak bola, olahraga, belum lagi banyak event juga yang tidak sekedar sepak bola, tetapi bagaimana kita mendekatkan diri dengan masyarakat, dengan fans, anak-anak kecil, difabel, ya, lalu juga dari keluarga yang kurang mampu, kita semua rangkul. Karena memang kita percaya harus berpikir lebih dari sepak bola. Yaitu apa? Sepak bola ini benar-benar alat pemersatu bangsa yang juga mengangkat marwah kita. Kita juga bagaimana nilai-nilai sepak bola itu ada kompetisi, ada saling membantu, friendly, dan hal-hal yang positif gitu. Selain ya memang kembali ini pertandingan yang ya seluruh Indonesia ratingnya tinggi banget sih. Jadi ya semua pada nonton sepak bola gitu. Jadi seberapa penting Pak peran sponsor bagi kelanjutan timnas? Ya kembali seperti yang saya sampaikan, tidak mungkin kita bergantung hanya dari pemerintah. 650 miliar lebih adalah angka yang fantastis. Saya juga tidak pernah terpikir mengelola sepak bola itu angkanya segitu besar. Kalau dulu di bola basket 30-40 cukup gitu. Di badminton mungkin 80. Ini benar-benar hampir bisa 7-10 kali lipat. Artinya ya memang peran pemerintah, private sector harus menjadi kesatuan. Kalau nggak tidak mampu, kalau tidak semuanya. Apalagi saya baru dengar tadi dari sosial media Malaysia juga mau kembali membangun sepak bolanya. Ada coach baru katanya, kita akan hire CEO, kita akan lakukan ini. Ya ini kembali, apapun yang kita sudah dapatkan hari ini jangan berpuas diri, kita harus moving forward gitu, harus jaga mimpi kita. Kalau tidak ya kita lewat lagi gitu. Soal AFF kan kemarin sempat dibahas soal AFF, kemarin kan dibahas terus kemudian ketika ketemu Vietnam kalah, evaluasinya dari PSSI gimana? Ya saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbol. Melawan Myanmar, Laos wajib menang. Melawan Vietnam seperti hitungan kalah terhormat, kalau bisa seri luar biasa. Tadi malam pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Ya belum maksimal, baik, ada kesempatan tapi baik. Nah, jadi saya akan minta lagi seluruh tim ya untuk kembali sama-sama bersatu, pelatih juga fokus ke targetnya, melawan Filipina ini harus menang. Gitu. Itulah. Balik lagi ke target untuk AFF ini nih apa sebenarnya Pak untuk timnas? Loh memang kan kita mau coba tim muda yang memang usianya 20,3. Karena memang persiapan kita juga untuk jangka menengah dan panjang. Menengah kita ada SEA Games. Panjang ya itu ada 2027 kejuaraan U23 yang dimana kita ranking 4. Artinya kalau kita tidak menyiapkan tim 17-20 tahun yang hari ini sedang berusaha main di Piala Asia, bahkan coba lolos Piala Dunia, ya tidak mungkin. Ya kita lihat banyak juga pemain-pemain kita sudah mulai nanti 5 tahun lagi itu sudah mulai ke senior. Jadi ya kita harus terus bangun. Makanya tadi di paparan PSSI bagaimana dana-dana yang dikumpulkan ini kan kita membangun grassroots. Ya kompetisi, Suratin, Pertiwi, semuanya kita bangun. Dan ada yang luar biasa, bahkan juara dunia, tapi bukan di sepak bola 11x11, di e-sport. Saya salut. Ya itu juga yang memang konteksnya luar biasa. Tanggapannya untuk JIJ menjadi lawan Indonesia jadi tercatat untuk orang Indonesia. Ya Seri A yang cetak. kembali ya itu kan pertama kali pemain Indonesia bisa skor di Seri A, J Indes. Secara tidak langsung pasti kita bangga dong.
Nah inilah prestasi-prestasi yang kita harus terus ukir, tidak hanya sebagai tim tapi individu-individu kita bisa ngasih lihat di liga-liga besar, mereka bisa menjadi bagian daripada sebuah kampanye sepak bola Indonesia mendunia gitu. Pak, peluang kita untuk lolos semifinal AFF sangat besar, Pak. Update Ivar sama Justin gimana? Saya dari awal kan memang tidak memaksakan semua pemain harus gabung. Justru ini prioritas kita meningkatkan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Ya, tetapi kalau yang dari luar bisa, ya seperti Rafael, Marcelino ya sangat welcome. Ya, dan ingat yang saya ingatkan, pemain juga ada capeknya, bisa cedera. Dan pemain-pemain yang berkarir di klub-klub besar, ya kalau mereka sedang fokus ke klubnya, kita juga harus respect. Nggak mungkin kita maksa, J pulang main. Ya kan nggak mungkin. Dan ingat loh, para pemain tim nasional ini nggak ada punya gaji dari kita. Jadi sesuatu yang kita harus respect, bahwa kita harus juga jaga karir mereka gitu. Nah, ini revenue yang diterima PSSI dari sponsor sebesar apa sih? Itu tadi kan totalnya kan nanti diaudit. Tahun ini nanti diaudit di Kongres. Untuk tahun depan targetnya 650-an. Pak, ini tahun kedua dibandingin sama tahun pertama ada peningkatan lagi? Peningkatan apa? Jumlah Yo naik dong, naik dari pemerintah 120 ke 220, dari sponsor dari 200-an sekarang 300 lebih ya naik. Tapi kalau naik terus juga agak ya nggak tahu bisa terus naik nggak. Soalnya kalau kita benchmarking dengan tetangga kita juga ya kita masih jauh lah. Banyak di Asia Tenggara itu budgetnya 1 triliunan. Jadi kita hanya 600-an dengan prestasi hari ini ya berarti kita efisien. Posnya yang prioritas ke mana aja tuh Pak? Yang paling besar dari 650 itu tim nasional hampir 390. Itu di luar futsal, di luar timnas beach soccer ya kan. Jadi angka yang ya hampir 60% lebih buat tim nasional itu. Itu kita belum hitung fasilitas pendukung tim nasional ya, seperti hal-hal seperti sport science, yang lain-lainnya lah yang kita belum masukkan sebenarnya. Saya nggak tahu, waktunya sangat mepet karena dari DPR mendukung, tapi kan mereka sedang reses baru tanggal 15, pendaftaran tuh tanggal 13 kalau nggak salah. Jadi ya sayang. Oleh bagaimana yang jadi sorotan Pak termasuk SBY yang mengkritik kalau format sekarang Ya semua format pasti melelahkan. Karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti, kita fokus ke pemain muda. Ya memang ya semua format melelahkan ya. Kalau kita lihat di Liga Eropa, mereka main di liganya, habis itu main Champions League juga di tengah. Ya memang ya kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komit. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh. Kita fokus aja lah gitu loh. Ya kita fokus di program yang kita sudah sepakati bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik, pemainnya harus baik. Kalau Bapak penurunan jumlah penonton di Liga 1 gimana Pak? Kenapa? Penurunan jumlah penonton langsung di Liga 1 Pak? Ya kita akan review nanti. Itu ada PT Liga nanti silakan bicara. Kenapa Pak? Kenapa bisa turun Bapak? Ya perlu waktu recovery setelah COVID, perlu waktu kepercayaan, dulu ada match fixing, ya. Perlu waktu juga ningkatin kualitas, karena kan sekarang masih ranking 6, nanti kalau ranking 3 pasti kualitasnya lebih bagus lagi.